Prof Rita, artinya ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ya, terutama oleh BMKG. Anda tadi menampilkan ini sudah kami petakan dan lain-lain. Ini berapa lama kurun waktunya sebelum bencana terjadi? Anda bisa tahu, memprediksikan bahwa akan ada bencana besar yang terjadi di Sumatera hingga Aceh? BMKG itu sudah memperingatkan sejak bulan September. Awal musim hujan. 2 bulan sebelum bencana? Ya, mulai masuk musim hujan ya, transisi ya. Itu sudah ada peringatan ya, dan itu surat resmi kami kirimkan ke pimpinan tertinggi, kemudian juga ke kementerian terkait dan ke pimpinan-pimpinan provinsi atau gubernur-gubernur di daerah yang rawan. Kami konfirmasi sekali lagi Prof Rita, artinya prediksi BMKG terkait dengan adanya potensi bencana yang mungkin akan terjadi, bencana hidrometeorologi ini sudah sampai datanya ke tangan gubernur, kepala daerah? Ya, bahkan kami sudah koordinasi. Koordinasi ini dalam seperti apa? Kita butuh juga datanya. Ditunjukkan di temu darat dengan Kementerian PU dengan ini. Ada persiapan. Dan waktu itu estimasinya November, persis November. 25 November. Karena tahun 2003, jadi data empiris, kami tuh bukan ahli nujum ya. Itu data empiris, data-data ilmiah. Jadi pengulangan-pengulangan itu kan bisa dihitung. Dan saat itu sudah ada koordinasi dengan gubernur dan jajarannya. Sudah mulai ada persiapan itu waktu awal Oktober. Dan sudah kami tunjukkan banjir bandang itu nanti akan seperti ini. Ini ada komunikasi videonya yang Anda sampaikan kepada gubernur mana? Sumatera Utara. Jadi ini sudah ada. Anda berkontak langsung? Kontak langsung awalnya ya di darat, tapi kemudian dilanjutkan karena waktunya kurang dilanjutkan dengan Zoom. Wow. Dan di sana ada BMKG Sumatera Utara mendampingi. Jadi Pak Bobi ada di sana juga? Ada, dan beliau sangat memperhatikan. Oke. Dan kami tunjukkan contoh-contoh banjir bandangnya. Hanya ada satu hal. Contoh yang kami tunjukkan itu adalah contoh paling dahsyat yang ada dalam data sejarah banjir bandang. Kapan itu? Tahun 2003 di Das Bahoro. Ada videonya, itu contoh paling dahsyat. Namun yang terjadi ternyata beberapa kali lipat lebih dahsyat dari contohnya. Wow. Jadi memang tren itu artinya pelajarannya begini. Dalam persiapan kita harus cari skenario terburuk. Yes. Dan apa yang kita siapkan jangan ikuti skenario terburuk, tapi minimal 2 kali skenario terburuk. Karena lingkungan kita sangat Seberapa rusak. dahsyat video yang Anda tunjukkan kepada Gubernur Bobi hanya pada saat satu itu? Hanya satu das Bahoro. Sudah dicermati. Bahkan juga ke Gubernur Bali itu juga. Jadi sebenarnya beberapa gubernur itu sebetulnya udah siaga. Sudah tahu betul akan ada bencana seperti ini? Siap-siap lah. Hanya inilah apa efek dari kerusakan lingkungan. Apa yang kita siapkan, itu ternyata karena persiapan itu kan berdasarkan kejadian 20 tahun yang lalu. Ternyata 20 tahun kemudian itu menjadi jauh lebih dahsyat. 2003 dan kemudian terjadi berulang di 2025. Iya, berarti kan 22 tahun kemudian. Ternyata 22 tahun kemudian itu berapa kali lipat lebih dahsyat dari yang kan kita memberi contoh kan yang sudah terjadi. Nggak mungkin contohnya direkayasa ya. Udah terjadi, dan ternyata kejadiannya lebih dahsyat. Tapi Anda sampaikan juga kan pasti bahwa ini akan begitu dahsyat bencananya ya, kan? Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Waktu di video itu pun sudah dahsyat sekali, yang meninggal ratusan orang juga. Respon Pak Bobi apa waktu itu? Beliau menanggapi dengan serius, bahkan beliau itu kan saat peninjauan di lapangan. Jadi saat dengan jajarannya meninjau ke lapangan, dan juga PU itu juga Ibu Wamen itu juga udah ada persiapan. Anda ingat apa yang disampaikan pada saat itu? Melihat sebegitu dahsyat contoh potensi bencana yang Anda sampaikan? Iya, jadi waktu itu kami merekomendasikan persiapannya itu adalah inspeksi alur-alur sungai. Apakah sudah ada sumbatan-sumbatan sedimen akibat tanah bergerak tadi. Jadi banjir bandang itu diawali dengan alur sungai yang tersumbat oleh
gerakan tanah yang sudah dipetakan oleh Badan Ibaratnya ada Geologi. gempa-gempa kecil begitulah ya. Persis, dan data BMKG menunjukkan ada gempa-gempa kecil 20 hari Wow. selama 20 hari sebelum kejadian banjir bandang. Ini sudah bisa dipetakan, sudah terlihat jelas datanya, Prof Rita. Dan disiagakan juga sudah sebetulnya, terutama Sumatera Utara ya. Terutama kalau Aceh terus terang tidak intens ya, tidak intens. Karena kebetulan yang terdahsyat saat itu yang terjadi di Sumatera Utara, yang korbannya banyak itu. Sehingga pelajarannya adalah dalam persiapan kita berarti harus mencari yang paling dahsyat, dan itu karena kesadaran kerusakan lingkungan. Kenapa menjadi semakin dahsyat? Terlihat korelatif dengan lingkungan yang rusak. Oke, Prof, kalau sudah tahu bahwa bencana ini akan menyasar ke daratan dengan ancaman potensi yang begitu dahsyat, tapi kita lihat korban begitu luar biasa dengan dampak bencana yang juga cukup ekstrim kami sampaikan. Apa yang salah dari kesiapsiagaan pemerintah daerah ini? Kalau yang saya lihat mungkin magnitude, artinya gini, magnitude bencananya itu karena efek kerusakan lingkungan, magnitude bencananya itu menjadi berapa kali lipat dari yang sudah pernah terjadi. Artinya itu saya tidak menilai itu kesalahan ya, tapi kelemahan. Kalau kesalahan itu kan seperti disengaja ya. Kelemahan, oke. Kelemahannya. Kelemahannya adalah kita selalu menyiapkan seperti apa yang kita lihat. Manusia wajar ya. Berarti ini kan suatu pelajaran. Berarti persiapannya harus beberapa kali lipat dari yang kita lihat. Misalnya jumlah alat beratnya. Bagaimana harus kita mengestimasi zona yang terdampak. Itu dia, kalau sudah sefatal itu, haruskah kemudian direlokasi warga yang berada di sana untuk agar kemudian bisa lebih aman dan lain hal? Itu perlu ditinjau di lapangan. Tapi prinsipnya, zona yang sudah dilewati banjir bandang, itu akan dilewati lagi. Kan saya katakan ada periode ulang. Dilewati lagi, catatan terakhir selang 20 tahun. Selang 20 tahun. Saya khawatir, kalau lingkungannya ini tetap rusak, mungkin bisa tinggal selang 10 tahun. Artinya kalau sebagai Huntara itu harapannya tidak akan tinggal di situ selama 10 tahun ya. Setahun aja udah pindah, itu mungkin masih oke. Tapi bencana susulan selama beberapa minggu ini masih bisa terjadi. Artinya kalau Huntara ditaruh di situ, berarti tetap harus ada sistem peringatan dini dan mitigasi tadi. Sumbatan-sumbatan ini masih ada di atas. Prof Rita, tadi Anda sampaikan bahwa bencana susulan masih akan mungkin terjadi bahkan di wilayah terdampak Sumatera hingga Aceh. Sebesar apa dan seperti apa? Sesaat lagi ya Prof dijelaskan. Kami jeda dulu, One on One kembali usai jeda.